Teriakan seperti guntur membawa beberapa Douki saat bergema di setiap sudut kota suci Jiama. Tak terhitung banyaknya orang mengangkat kepala mereka saat ini. Mereka mengarahkan pandangan mereka ke arah tertentu. Douki yang meningkat di sana seperti pilar langit yang bergelombang. Ya Fei, Hai Bodong, dan yang lainnya dari klan Mid-Air bergegas keluar dari aula. Ekspresi mereka serius saat mereka mengamati tempat Douki meletus. Apa yang kita lakukan sekarang? Primer Tengsan bertanya dengan suara yang dalam. Apalagi yang bisa kita lakukan? Karena kita tidak ingin menyerah, kita hanya bisa bertarung sampai mati. Hai Bodong mendengus dingin. Udara dingin yang samar menyelimuti tubuhnya. Di bawah penutup udara dingin ini, warna biru tua di matanya juga menjadi lebih gelap. Semuanya dengarkan, jaga posmu dengan aman. Jangan panik, tidak perlu melaporkan jika ada yang mengganggu. Bunuh saja, si tua Yun San. Karena kau ingin menghancurkan klan Mid-Air-ku, diriku yang dulu akan melukai tulangmu dan membuatmu berdarah. Sementara anggota klan Mid-Air menunggu dengan sungguh-sungguh, teriakan tegas tiba-tiba keluar dari tempat di dalam kota suci Jiama tempat Douki meletus. Semua orang di kota segera melihat sekelompok besar individu berjubah putih melonjak ke segala arah dari tempat tertentu sebelum melompat dan bergegas di atas bangunan kota. Ketika jubah putih berkibar tertiup angin, gambar pedang awan khusus di atasnya memungkinkan seseorang untuk mengidentifikasi mereka sebagai orang-orang dari Misty Cloud Sect. Tidak terduga bahwa Misty Cloud Sect benar-benar mengirim begitu banyak orang. Sepertinya dia benar-benar ingin memakan klan Mid-Air dalam satu gigitan. Misty Cloud melonjak dari bagian utara. Akhirnya mereka bergerak ke segala arah, mengelilingi tempat di mana klan Mid-Air berada. Dari aura yang dipancarkan, sepertinya mereka mengirim 1000 pasukan. 3 klan besar dari Kekaisaran Magia telah didirikan di Kekaisaran cukup lama. Selama tahun-tahun ini, 3 klan besar menjadi semakin kuat dan klan biasa akan kesulitan melampaui mereka. Serangan Misty Cloud Sekte terhadap klan Mid-Air tidak diragukan lagi adalah tabrakan dengan skala terbesar yang telah terjadi dalam Kekaisaran Jiama dalam beberapa dekade terakhir. Lalu Ya Fei berbicara kepada Xiao Ding. Kakak Xiao, kamu harus bersembunyi di sudut jika perkelahian akan terjadi nanti. Apa gunanya bersembunyi di pojok saat itu? Lagi pula, apakah kamu benar-benar berpikir aku benar-benar orang yang terlalu lemah untuk bertarung? Xiao Ding tersenyum dan menggelengkan kepalanya pada niat baik Ya Fei. Dia segera mengangkat tangannya dan Douki hijau kaya yang tidak biasa, yang dipenuhi dengan kehidupan, dengan cepat melonjak dan menutupi tinjunya. Karena saya tidak bisa merasakan kaki saya hanya bisa berlatih dengan tenang. Oleh karena itu, kemajuan saya cukup baik. Hanya saja saya biasanya tidak melepaskan Douki saya sehingga semua orang tidak menyadarinya. Xiao Ding tersenyum saat menjawab. Hai Bodong mengangguk lalu berbicara dengan serius. Adalah bagus jika Anda memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Jika situasinya berubah menjadi lebih buruk nanti, Anda dan Ya Fei harus mencari kesempatan untuk melarikan diri, bukanlah keputusan yang bijaksana bagi kita semua untuk mati di sini. Jika itu masalahnya, bahkan jika klan primer dimusnahkan total, akan ada seseorang yang akan membalas dendam untuk kita di masa depan. Mereka datang, kalian berdua harus mengatur di aula dalam. Aku akan memimpin orang-orang untuk memblokir orang-orang dari Misty Cloud, lalu Hai Bodong terbang menghadang. Lalu salah satu dari mereka berbicara. Hai Bodong, jangan repot-repot melakukan perlawanan. Apakah Anda benar-benar berpikir untuk membalikkan keadaan dengan kekuatan Anda sendiri? Jika Anda bijaksana, Anda harus segera menyerahkan anggota klan Xiao yang tersisa. Lalu tidak lama 2 orang sesepuh dari Misty Cloud datang. Mereka dengan auranya kuat menandakan, kalau mereka sudah berada di Dou Hauang. Hai Bodong kaget melihat kedua orang tersebut. Lalu tidak lama Tengsan terbang mendekat ke arah Hai Bodong, lalu berbicara. 2 orang ini 3 tahun yang lalu berada di Douwang, bagaimana mereka menembus Dou Hauang dalam 3 tahun? Hai Bodong sambil melihat kedua orang di depannya menjawab, aura dari keduanya kurang tepat. Meskipun aura mereka mungkin tampak telah mencapai kelas Douwang, napas mereka jauh lebih rendah daripada perasaan lembut dan alami seorang elit Douwang.
Saya pikir Yun San pasti menggunakan teknik rahasia aneh untuk secara paksa meningkatkan kekuatan mereka. Lalu Teng San buru-buru berbicara, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apalagi yang bisa kita lakukan? Jangan bilang kita harus menyerah pada saat seperti itu. Hai Bodong mengerutkan kening dan dengan dingin menegur. Aku akan mencoba yang terbaik untuk membunuh salah satu dari mereka secepat mungkin. Setelah itu, saya akan membantumu membunuh orang lain. Selama kedua pemimpin ini terbunuh, kita tidak perlu takut pada murid Mystic Cloud sekte lainnya. Akhirnya pertempuran pun tak terelakkan lagi, murid Mystic Cloud mulai menyerbu kediaman Mid-Air, dengan mengacungkan pedangnya bergegas lari. Teriakan yang jelas dan dingin juga bergema saat murid Mystic Cloud sekte yang tak terhitung jumlahnya mengerumuni klan primer seperti air banjir. Klan Mid-Air menyambut serangan Mystic Cloud dengan hujan panah yang dilancarkan. Namun hujan panah biasa masih terlalu lemah sehingga bisa diredam dengan douki yang dikeluarkan dari murid-murid Mystic Cloud, tapi di antara mereka ada panah merah yang melesat ke arah murid-murid. Panah merah ini tidak bisa ditahan oleh douki dari Mystic Cloud, sehingga panah dapat menembus pertahanan mereka. Sebaliknya, karena kekuatan yang terlalu besar, sisa kekuatan panah setelah menembus tubuh seseorang bahkan akan menembus tubuh orang di belakangnya. Anak panah berwarna darah melesat dengan liar dan meninggalkan jejak samar di langit. Setiap kali panah ditembakkan, itu akan menyebabkan cukup banyak murid Mystic Cloud sekte jatuh lemah ke tanah. Beberapa orang di langit tidak terganggu oleh pertarungan ganas yang sudah dimulai di bawah. Penatua Mystic Cloud berhenti di udara sejenak sebelum mereka berdua menggerakkan tubuh mereka pada saat bersamaan. Setelah itu, mereka bergegas menuju Hai Bodong. Melihat keduanya benar-benar menyerbu ke arah Hai Bodong, Primer Teng San segera berteriak dengan dingin, "Dua bajingan tua, apakah kamu sudah melupakan aku?" Lalu tiba-tiba terdengar suara. "Bagaimana kami berani melupakanmu?" Dua penatua itu biarkan mereka dengan tenang menghabisi Hai Bodong. Lalu Teng San melihat ke arah di mana suara itu berasal. Dengan kaget Teng San terperanjat, "Yun Fu, Yun Su, sungguh tak terduga bahkan kalian berdua telah datang." Kedua orang ini sepertinya kenal dengan Teng San. Mereka juga adalah penatua dari Mystic Cloud. Lalu mereka berjata, kesabaran pemimpin sekte dengan klan primermu telah mencapai batasnya. Karenanya, jangan salahkan kami. Kami hanya bertindak atas perintah. Teng San memandangi dua sosok manusia yang bergegas dengan mata suram. Kebanggaan yang tidak muncul selama bertahun-tahun juga melonjak di dalam hatinya saat dia tertawa ke langit. Baiklah. Hari ini, bahkan jika klan Mid-Air kita tidak bisa lepas dari bencana ini, aku juga akan sangat melukai Mystic Cloud Sek Anda. Terjadilah pertarungan hebat antara Teng San dan dua penatua lainnya, yang dikenal oleh Teng San. Suara pedang dan ledakan dari berbeturnya douki terdengar ke seluruh penjuru kota, membuat suasana saat itu sangat mencekam. Semua orang menyadari bahwa ini adalah serangan dari Mystic Cloud, walaupun Mystic Cloud dan Mid-Air berada di satu kekaisaran. Namun tidak ada yang berani menengahi atau mendukung salah satu dari mereka. Mereka hanya jadi penonton yang melihat kekejam dari para pasukan Mystic Cloud. Lalu di sisi lain, ada beberapa sosok manusia yang diam-diam berdiri di atas menara tinggi yang terletak di dalam kota kekaisaran, yang memungkinkan seseorang untuk melihat ke seluruh kota. Tatapan mereka mempelajari pertempuran yang menggetarkan jiwa yang telah meletus di kejauhan. "Kakek, apakah kita tidak akan melakukan apa-apa?" Yao Ye yang berada di samping Jiao Lang lantas bertanya dengan agak sedikit tertegun dan bersedih melihatnya. "Yao Ye, kamu juga harus tahu seberapa kuat Mystic Cloud Sek saat ini. Jika kita akan membuat marah si tua Yun San." Jiao Lao menjawab dengan suara rintih dan terlihat seperti kebingungan. Yao Ye menjawab, "Tapi kakek, kamu juga harus tahu ambisi liar macam apa yang terkandung dalam tindakan Mystic Cloud beberapa tahun ini. Kita mungkin masih bisa bersaing dengan mereka jika kita harus bergandengan tangan dengan asosiasi alkemis dan 3 klan besar. Namun, jika kita duduk dan melihat mereka disingkirkan oleh Mystic Cloud Sek satu persatu, kemungkinan keluarga kekaisaran kita pada akhirnya akan berakhir dengan nasib yang sama." Jia Lao menghela nafas lalu berbicara, "Mari kita tunggu dan lihat." Beberapa ketidakberdayaan dan kekecewaan melintas di mata cerah Yao Ye saat dia melihat bahwa Jia Lao masih bertindak begitu bimbang pada saat seperti itu. Dia mengangkat matanya dan melihat ke arah di mana klan Mid-Air berada. Dia hanya bisa berdoa di dalam hatinya agar puncak dari 3 klan besar dapat menciptakan keajaiban dan selamat dari serangan Mystic Cloud ini. Di sisi lain seorang lelaki tua yang mengenakan jubah alkemis melihat ke tempat di mana energi meledak dengan mata yang berkedip-kedip di atap sebuah bangunan di asosiasi alkemis.
Dia sesekali mengencangkan dan mengendurkan tinjunya. Jelas, hatinya sedang tidak tenang. Ketua Fama, pria tua lain di belakang pria tua ini, yang juga mengenakan jubah alkemis, mau tidak mau membuka mulut untuk berbicara. Fama, yang juga memiliki hubungan dengan Xiao Yan saat itu, masih mengelola asosiasi alkemis Kekaisaran Jiama 3 tahun kemudian. Mari kita tunggu dulu. Fama menggelengkan kepalanya sedikit saat dia berbicara dengan suara parau. Orang tua di belakang hanya bisa mendesah pelan saat mendengar perkataan Fama. Anggota inti di klan Nalan juga berdiri di gedung tinggi melihat pertarungan yang telah meletus di kejauhan. Orang yang berdiri di tempat pemimpin dengan ekspresi tidak pasti secara alami adalah orang terkuat dalam klan Nalan, Nalan Jie. Ayah, masalah ini. Nalan Su mengungkapkan ekspresi serius saat dia dengan lembut berbicara di belakang Nalan Jie. Tunggu, Nalan Jie mengencangkan wajah lamanya. Beberapa saat kemudian sebelum dia mengucapkan kata ini, dia juga tidak berani menyinggung makhluk besar yang dikenal sebagai Mystic Cloud Sect. Meskipun Nalan Yanran juga anggota dari Mystic Cloud Sect, Yun Yun tidak hanya ditempatkan di bawah tahanan rumah tetapi Nalan Yanran juga memasuki apa yang disebut gerbang kehidupan dan kematian. Tidak ada kabar tentang dia selama 3 tahun. Bahkan dia tidak tahu apakah dia masih hidup atau mati. Mudah-mudahan, Mystic Cloud Sekte akan melepaskan klan Nalan kita karena Yanran. Nalan Su tertawa getir saat dia diam-diam berbicara di dalam hatinya. Namun, pada saat itu, martabat klan Nalan akan hilang sepenuhnya. Keraguan dan perjuangan serupa juga terjadi di klan Mu, yang merupakan salah satu dari 3 klan besar. Namun, kesimpulan akhirnya adalah tidak ada satu orang pun yang berani melangkah maju dan mengatakan sesuatu pada saat seperti itu. Ini karena mereka tahu bahwa di Gunung Awan Berkabut yang terletak di dekat ibu kota, masih ada seorang elit Dozong yang memiliki kekuatan untuk melenyapkan klan manapun, Yun San. Pada saat seperti itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah menaruh harapan pada keajaiban. Jika klan primer mampu menahan ini, beberapa golongan lain akan memiliki keberanian untuk mendiskusikan kolaborasi dengan mereka dengan mengandalkan momentum kemenangan ini. Sementara klan primer dan pertempuran Mystic Cloud Sekte memasuki keadaan panas putih. Lebih dari 10 binatang ajaib terbang besar dengan cepat bergegas melalui langit lebih dari 100 km dari kota suci Jiama. Sebuah kekuatan yang akan mengguncang seluruh kekaisaran Jiama akan segera tiba. Meskipun Mystic Cloud Sekte telah merekrut sejumlah besar murid selama beberapa tahun ini, mereka secara alami tidak dapat melatih mereka menjadi individu yang sangat kuat dalam waktu singkat. Klan primer, bagaimanapun, berbeda. Sebagian besar penjaga klan adalah elit yang telah dilatih secara khusus selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, meskipun mereka kalah jumlah ketika pertarungan jarak dekat meletus, Mystic Cloud Sect hanya bisa bertarung di bagian terluar Manor terlepas dari seberapa liar mereka menyerang. Mereka mengalami kesulitan pengisian ke bagian dalam aula. Lingkungan luar Manor telah sepenuhnya berubah menjadi pertarungan berdarah. Pisau dan pedang datang dan pergi. Tangisan sengsara yang tajam terdengar tanpa henti. Darah merah cerah segar bertebaran ke segala arah. Itu mewarnai dinding rumah bangsawan yang tinggi menjadi tampak seolah-olah ditutupi oleh tirai merah. Aroma darah yang menyengat perlahan menyebar sebelum menyebar ke seluruh kota. Sejumlah pengamat yang tak terhitung jumlahnya yang berada di titik-titik tinggi di sekitar medan pertempuran ini telah terdiam di tengah pembunuhan yang menyedihkan ini. Mereka menyaksikan kedua belah pihak berulang kali jatuh ke genangan darah seperti gandum dipotong. Meski begitu, serangan seperti gelombang berwarna putih itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Anggota klan primer di dalam Manor juga berulang kali muncul dengan wajah galak. Akhirnya, mata mereka berubah menjadi merah darah saat mereka bertabrakan dengan keras dengan gelombang berwarna putih. Pada saat ini, orang-orang yang menjadi pengamat ini dapat dengan jelas merasakan betapa murahnya kehidupan manusia. Teng San yang sedang bertarung dengan 2 penatua terlihat kewalahan, namun dia tidak menyerah. Sepintas dia melihat pertarungan hebat antara Hai Bodong dan 2 tetewa Dou Hauang, yang kini memasuki tahap panas. Dalam hatinya bergumam, sungguh tidak terduga bahwa 2 penatua itu telah menjadi begitu kuat sehingga mereka dapat menghindari kekalahan saat melawan Hai Tua. Aku harus menunda kedua orang ini dan memberi Hai Tua waktu yang cukup. Pada saat ini, bagian luar aula di bawah telah sepenuhnya diwarnai dengan darah segar. Murid-murid dari Mystic Cloud Sekte dan para penjaga dari klan primer telah terlibat dalam pertarungan sengit untuk setiap jengkal tanah. Meskipun kekuatan penjaga klan Mid-Air sedikit lebih kuat daripada murid biasa dari Mystic Cloud Sect,
namun biarpun begitu mereka tetap kalah jumlah. Setelah pertempuran sengit di langit, primer Tengsan tidak dapat memblokir Yunfu dan Yunsu seperti yang dia inginkan. Sebaliknya, mereka berdua telah memanfaatkan kesempatan itu sementara dia untuk sesaat teralihkan untuk melepaskan pukulan yang benar-benar berat. Wajah primer Tengsan menjadi pucat saat dia menerima kekuatan penuh dari serangan Yunfu dan Yunsu. Mulut penuh kabut berdarah tanpa sadar dimuntahkan di depan banyak sekali tatapan mata. Tubuhnya juga dengan cepat turun dan hanya diterima oleh anggota klan primer, yang bereaksi dengan cepat, sebelum dia menyentuh tanah. Setelah berhasil memukul jatuh Tengsan, Yunfu dan Yunsu kemudian bergegas bergabung dengan dua tetua yang melawan Haibodong. Kini Haibodong mendapat serangan dari 4 tetua sekaligus 2 Dou Wang dan 2 Dou Hauang. Membuat pertarungan semakin tidak menguntungkan untuk klan Mid-Air, Haibodong sangat kewalahan dengan posisinya saat ini. Tentu kekalahan sudah akan pasti terjadi, jika ini terus berlanjut. Tatapan Jia Lao dengan tegas menyaksikan pertempuran satu sisi di langit dari menara tinggi kota kekaisaran. Tangan kanannya yang keriput di bawah lengan bajunya mengeluarkan suara retak. Sesaat kemudian, bagaimanapun, ketika dia mengingat orang yang menakutkan di Mystic Cloud Sect, tubuh Jia Lao sekali lagi menjadi lemah. Wajahnya menjadi jauh lebih tua saat ini. Dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri sedikitpun untuk mengalahkan raungan tua itu di dalam Mystic Cloud Sect. Jika dia turun tangan dan membantu Haibodong hari ini, kemungkinan Mystic Cloud Sect akan mengarahkan pedangnya pada keluarga kekaisaran besok. Yao Ye yang berdiri di belakang Jia Lao, juga melihat pertempuran di langit yang jauh. Bagian belakang giginya mengatup erat di bibir bawahnya yang merah. Dia tahu di dalam hatinya bahwa sekali Haibodong dikalahkan, klan Mid-Air akan benar-benar kehilangan kemampuannya untuk melawan hari ini. Pemimpin dari 3 klan besar di kekaisaran ini akan dilenyapkan sepenuhnya. Setelah klan Mid-Air dihancurkan, siapa di kekaisaran yang berani melangkah maju dan bersaing dengan Mystic Cloud Sect karena mereka akan menjadi lebih sombong karena ini. Tiba-tiba, Jia Lao perlahan mulai berbicara dengan kepahitan. Dia secara bertahap menutup matanya. Di masa depan, kekaisaran Ma akan menjadi bagian dari Mystic Cloud Sect. Haibodong akan segera kalah. Langit yang jauh tampak menjadi sunyi saat Jia Lao mengucapkan kata-kata ini. 4 sosok manusia menyerang satu demi satu. Energi mengerikan yang bergabung bersama adalah sesuatu yang akan menyebabkan Haibodong terluka parah bahkan dengan kekuatannya. Selain itu, saat tinjunya bergerak, aura itu benar-benar terkunci pada Haibodong. Oleh karena itu, serangan gabungan dari keempat orang ini adalah sesuatu yang tidak lagi bisa dia hindari. Pada saat ini, semua pandangan di seluruh kota terkumpul di langit. Bahkan pertarungan di dekat aula telah berhenti pada saat ini, beberapa orang bermata tajam samar-samar dapat melihat ketidakberdayaan dan keputusasaan yang terkandung di wajah Haibodong. Seluruh tubuh Yao Ye menjadi sedingin es saat dia melihat pemandangan di langit. Klan Mid-Air ini telah selesai hari ini. Segera setelah itu, mungkin giliran mereka. Seluruh kota benar-benar sunyi. Aura tinju di langit yang berisi kekuatan gabungan dari 4 orang benar-benar menyelimuti kota. Perasaan tertekan itu menyebabkan pori-pori seseorang terbuka lebar. Sesaat setelah kekuatan gabungan dilepaskan, dan melesat ke arah Haibodong. Tiba-tiba serangan gabungan hancur sebelum mengenai Haibodong. Jia Lao, yang awalnya menutup matanya dengan putus asa di menara tinggi tiba-tiba membuka matanya saat ini. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia melihat ke arah suara gemuruh itu berasal. Aura yang bahkan menyebabkan dia merasa agak tertekan di lokasi itu mengalir di udara dan menuju dengan kecepatan kilat. Terlebih lagi, hal yang menyebabkan jantungnya tiba-tiba mengembang adalah aura ini memiliki perasaan yang familiar. Jia Lao terkejut sesaat. Matanya tiba-tiba melebar saat tubuhnya bergetar dengan kekuatan besar karena kegembiraannya. Bahkan suaranya terdengar bergetar. Aura ini, apakah dia? Apakah orang itu benar-benar telah kembali?